nama saya Brian Abdurrafi Ramubasae dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya ingin berpidato tentang kenakalan remaja untuk mengerjakan tugas praktek bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Puji serta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan alam semesta yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Selanjutnya marilah kita haturkan salam, kita curahkan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap dan penuh kebodohan ke zaman yang terang, benderang, dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Babelan, Bapak Dr. Andes atau Sundario MPD, yang saya hormati Ibu Iftahiyati selaku guru pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang bertemakan tentang kenakalan remaja. Mungkin kita semua sudah sadari, semakin kesini tingkah pola perilaku pemuda-pemudi di Indonesia itu semakin menurun. Contohnya dengan banyaknya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat negatif serta cenderung menyeleweng dari aturan dan norma yang ada. Selain dari menyeleweng dari peraturan dan norma yang ada, tindakan para pemuda-pemudi di Indonesia juga cenderung mungkin bisa dibilang tidak menghormati orang yang lebih tua gitu. Jika mereka diingatkan tentang kesalahan mereka, justru mereka tuh lebih galak dibandingkan dengan yang mengingatkan. Jadi itu adalah perilaku yang tidak baik dan tidak pantas untuk ditiru. Dan anehnya lagi, mereka melakukannya itu seolah dengan perasaan tidak bersalah. Mereka melakukannya seolah dengan perasaan yang bangga, dan seolah mereka berpikir bahwa itu adalah simbol keberanian untuk anak-anak seusia mereka. Justru ini yang membuat hal yang terakhir ini yang menurut saya adalah yang paling miris. Mengingat pemuda-pemudi adalah masa depan bangsa gitu. Mereka yang kedepannya akan menentukan seperti apa bangsa ini. Bagaimana mereka bisa membangun bangsa yang lebih baik jika perilaku mereka minus. Nah, gimana tuh? Kita sering sekali melihat berbagai macam tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan para remaja, seperti berkendara ugal-ugalan, mabuk-mabukan, memakai narkotika, dan mereka menganggap itu hal-hal biasa, hal-hal yang manusiawi dilakukan di usia-usia mereka gitu. Hingga saat ada orang yang berusaha menasehatinya, mereka justru bicara seolah-olah ini tuh hidup saya, terserah saya mau melakukan apa gitu. Itu jelas itu adalah hal yang songong dan tidak bisa dibenarkan. Balik lagi soal mereka yang menganggap diri mereka paling benar. Masa remaja adalah masa di mana emosi itu tidak stabil, emosi mereka tidak stabil. Mereka harus mendapat arahan. Tapi di satu sisi saat mereka diarahkan, mereka malah marah-marah. Berbagai macam tindakan menyeleweng dan menyimpang yang dilakukan oleh para remaja cenderung merugikan masyarakat sekitarnya. Kita ambil contoh yang paling sering mungkin itu mabuk-mabukan. Para pemuda itu seolah senang gitu dengan hal itu, seolah mereka bangga, mereka merasa kalau lu nggak mabuk, wah lu bukan cowok gitu. Padahal kan nggak kayak begitu sebenarnya. Mereka seolah mereka adalah yang paling benar, sehingga tindakan mereka apapun itu ya mereka lakukan saja tanpa memikirkan apa yang akan berakibat apa tindakan tersebut.
Eh, karena mabuk-mabukan itu akan membuat manusia cenderung melakukan hal-hal yang buruk seperti membunuh, berantem, tawuran. Sebenarnya jika mereka sadar mungkin mereka akan menghindari hal itu. Cuma karena mereka dipengaruhi oleh alkohol, dipengaruhi oleh minuman keras, sehingga mereka tidak sadar kalau mereka melakukan hal-hal yang tercela dan menyimpang. Contoh selanjutnya yaitu kebut-kebutan di jalanan. Tentu ini sangat meresahkan, apalagi jika berkendaranya sambil mabuk gitu. Habis mabuk ngebut, wah itu bahaya banget gitu. Itu adalah mungkin itu hal yang paling bahaya sampai saat ini. Karena saat mabuk lalu berkendara, resiko kecelakaan akan meningkat. Karena mereka berkendara dalam keadaan yang tidak sadar. Mereka berkendara dalam keadaan dipengaruhi alkohol. Mereka berkendara dalam keadaan yang ngefly. Contoh selanjutnya yaitu misalkan penyalahgunaan narkoba. Nah, sepertinya narkoba yang merupakan barang haram ini sepertinya sudah biasa gitu digunakan oleh remaja, walaupun tidak semuanya memang, tapi pasti ada saja di setiap kota para remajanya yang ngumpul-ngumpul sambil menggunakan barang narkotika ini. Sebenarnya yang ketiga ini tidak jauh beda sama yang pertama tadi, yaitu mabuk-mabukan. Karena narkoba pun dapat mengakibatkan pemakainya itu kehilangan kesadaran. Tapi menurut saya narkoba ini lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena sudah ada penelitiannya, sudah ada risetnya yang menunjukkan bahwa setiap harinya ada orang yang meninggal karena narkoba. Nah, jika ada sekumpulan remaja yang menggunakan narkoba bersama-sama, berarti sama saja mereka sudah menjerumuskan diri mereka sendiri untuk lebih dekat pada kematian. Bukan begitu? Ya, pada kematian. Tapi kematian ini yang kematian karena narkoba tuh tentu saja bukan kematian yang baik gitu. Kematiannya buruk gitu kan, karena barang haram. Dan itu ya gitulah pokoknya. Nah, melihat dari banyaknya tindakan-tindakan menyeleweng dan menyimpang yang dilakukan para remaja atau biasa disebut kenakalan remaja ini, tentu tidak lepas dari sebab. Ada banyak sekali sebab yang dapat menyebabkan hal ini terjadi. Contohnya itu kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anaknya. Jadi perhatian dari orang tua itu sangat-sangat penting gitu. Jika orang tuanya tidak perhatian, ya apapun perubahan sikap dari anaknya dia tidak akan tahu gitu. Perubahan sikap anaknya yang mulai menggunakan narkoba misalnya, dia tidak tahu karena ya kurang perhatian itu. Selanjutnya mungkin orang tua yang terlalu sibuk bekerja, sehingga ya sama saja tidak adanya perhatian dari orang tua terhadap anaknya. Selain itu, faktor lingkungan juga merupakan faktor yang sangat penting, di mana lingkungan itu akan menuntut si anak ini akan menjadi seperti apa. Lingkungan akan membuat si anak ini terbentuk karakternya. Lingkungan akan menuntut si anak ini, si remaja ini, supaya dia itu bersikap seperti apa. Lingkungan yang baik tentu akan membawa dampak yang baik kepada anak-anaknya, kepada remaja. Jika lingkungannya tidak baik, ya itu tadi, remaja itu cenderung merasa hebat saat mempunyai itu, cenderung merasa bangga, merasa bahwa mereka itu hebat jika mempunyai banyak teman. Tanpa mereka sadari ya tidak semua temannya itu baik gitu, tidak semua temannya itu mengajarkan dia atau mencontohkan hal-hal yang positif gitu. Kadang-kadang yang mencerminkan negatif pun mereka ikuti, karena itu tadi kecenderungan mereka untuk ikut-ikutan lingkungan yang ada di sekitarnya, yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk itu
diperlukan pengawasan dari orang tua. Pengawasan dari orang tua, ya pengawasan untuk bergaulnya mungkin. Orang tua itu harus tahu teman-temannya dengan cara mungkin. Untuk mencegah tindakan kenakalan remaja ini, yang paling utama adalah diperlukan pengawasan orang tua, di mana peran orang tua di sini itu sangatlah penting, peran untuk mendidik, mengajarkan sedini mungkin tentang bahaya-bahaya yang bisa diakibatkan dari mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba dan lain sebagainya gitu. Walaupun orang tua itu pasti menginginkan anaknya menjadi baik, menjadi anak yang baik-baik, sekalipun mereka tidak mengajarkan. Nah, tetap harus ada kemauan dari diri sendiri, tetap harus ada kesadaran dari diri sendiri untuk meyakinkan bahwa ya itu tidak perlu dilakukan. Kenakalan remaja itu bukanlah hal yang benar gitu, bukanlah hal yang untuk dilakukan. Selanjutnya, solusi yang dapat mencegahnya yaitu dengan cara pandai-pandai memilah dan memilih teman. Dimana saya bilang tadi, teman itu sangatlah mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Karena saya pun selaku remaja pasti cenderung untuk ikut-ikutan apa yang dilakukan teman saya gitu. Nah, kita sebagai remaja itu harus bisa membuat benteng sendiri gitu, benteng untuk menyaring apa yang boleh masuk ke dalam diri kita dan apa yang tidak boleh masuk ke dalam diri kita. Ya, tentunya yang boleh masuk itu adalah hal-hal yang baik, dan yang tidak boleh masuk adalah hal-hal yang buruk. Nah, seberapa penting sih peran lingkungan sekitar untuk membentuk karakteristik seorang remaja? Tentunya sangat besar. Dengan melihat apa yang terjadi setiap hari, menyaksikan apa yang terjadi setiap hari, tentunya para remaja termasuk saya terbentuk gitu karakteristiknya akan jadi seperti apa. Nah, sekian itu dia pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya punya pantun, andaikan ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Dan satu pesan saya untuk untuk remaja semua, untuk kita semua, apa yang kalian tanam itulah yang akan kalian tuai. Jika kalian menanam kebaikan hari ini, tentu suatu saat kalian akan mendapatkan kebaikan. Jika kalian menanamkan hal buruk hari ini, maka jangan heran suatu saat nanti kalian akan menuai hasilnya yang berupa keburukan juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.